Apapun yang datang di hidup kita bukanlah sebuah masalah. Yang kemudian menjadi masalah adalah bagaimana cara dan sudut pandang kita dalam merespon yang datang tersebut. Apakah dengan sudut pandang yang positif ataukah negatif? Apakah kita menganggapnya kesulitan ataukah kemudahan? Bukankah bersama kesulitan itu ada kemudahan? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai hiking pendakian alam Gunung Papandayan hari ini, agar sebaiknya kita membacakan doa terlebih dahulu agar dalam perjalanan kita mendapatkan berkah dan ditambahkan kesadaran. Papandayan, go! Kita mulai hiking jam 8:30 Badet. Sip. Ini sebenarnya rencananya hari Kamis, cuman gak jadi, ditakdirkan bareng sama Badet. Di Taman Wisata Gunung Papandayan. Taman wisata, Pak? Ya, jadi kita wisata? Wisata kita. Ini base camp sudah di ketinggian 2000 sekian, 2016 mdp lah kalau nggak salah tadi. Mantap. Suasana gerimis. Kami merencanakan ke Papandayan sekitar 1 minggu yang lalu. Agendanya bukan hari ini, tapi 2 hari yang lalu. Sayangnya 2 hari yang lalu, Pak Dedi mendadak tidak libur meskipun tanggal merah. Saya dan keluarga memutuskan berangkat saja tanpa keluarga Pak Dedi. Namun di perjalanan ke Papandayan 2 hari yang lalu itu terhambat oleh beberapa kejadian. Mobil saya mogok di daerah sekitar Ranca Ekek karena dinamo starternya bermasalah. Setelah diperbaiki di bengkel selama sekitar 3 jam, saya memutuskan untuk lanjut ke Papandayan atas persetujuan anggota keluarga yang lainnya. Namun belum 1 jam di perjalanan, kami terjegal macet karena adanya kampanye salah satu cawapres. Selama hampir 2 jam kami berjibaku dengan kemacetan. Lepas dari kemacetan kampanye, sesampainya di Kadungora, jalan diputar ke Lingkar Garut. Melihat waktu yang sudah menunjukkan jam 2 dan kami belum sampai di Garut Kota, akhirnya saya dan keluarga berembuk dan memutuskan untuk pulang lagi saja. Sungguh hari itu adalah hari belajar kesabaran. 1 hari berselang, saya cerita ke Pak Dedi tentang kejadian tadi. Tanpa diduga, hari Sabtu yang seharusnya Pak Dedi masih masuk, ternyata libur karena boiler di pabriknya rusak. Ya, akhirnya terjadilah hari ini. Saya ke Papandayan bersama keluarga Pak Dedi, seperti yang pernah direncanakan sebelumnya. Bagi kalian yang berniat ke Papandayan, koordinat link base campnya sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Tiket masuknya 30.000 per orang dan tiket mobil 40.000. Setidaknya itu yang kami bayar. Mungkin saja sewaktu-waktu berubah. Untuk tarif lengkapnya ada linknya di kolom deskripsi yang bisa kalian cek juga. Di gunung ini ada jasa ojek gunung, bahkan sampai ke Pondok Saladah. Tarifnya tentu bervariasi, bergantung naik dari mana dan sampai di mana. Tanya saja dulu ke mamang ojeknya. Karena kami tidak naik ojek, jadi kami tidak tanya. Kita sampai di area kawah jam 9:08. Ya, tujuan kita masih ke sana tuh. Mau ke pertigaan dulu, habis itu naik ke hutan mati. Sepanjang jalan di trek Gunung Papandayan, banyak sekali spot yang instagramable. Jadi bagi yang suka foto-foto, akan cukup lama sampai ke atas. Tak heran kalau gunung ini banyak sekali jumlah pengunjungnya, apalagi di masa libur panjang seperti ini. Trek awal sampai ke bundaran kawah didominasi oleh batuan. Batuan ini adalah hasil letusan pada tahun 1772 yang menyebabkan runtuhnya sisi timur laut gunung ini dan menghasilkan longsoran puing dahsyat yang menghancurkan 40 desa. Akibat kehancuran ini dan menewaskan hampir 3.000 orang.
Letusannya menjadikan gunung berapi ini berbentuk lebar dan agak datar dengan dua puncak kecil dan dataran selebar 1,1 km dengan kawah di tengahnya, membuat gunung ini terlihat seperti gunung kembar. Salah satu puncaknya bernama Papandayan dan satu lagi bernama Gunung Puntang. Tapi bukan Gunung Puntang yang di Malabar ya. Sampai pertigaan. Kita sampai pertigaan jam 9.22. Mau makan dulu atau nanti aja? Pertigaan kita makan dulu. Di tempat seperti biasa. Makan dulu. Kemarin gue temen jauh. Itu deh. Kita ngomong teh jauh. Beres makan. Kita lanjut ke hutan mati. Sana. Dari pertigaan ada dua jalan ke Pondok Saladah, yaitu lewat hutan mati atau lewat Goberhut. Saya menyarankan lewat hutan mati saja. Selain karena pemandangannya lebih indah, lewat Goberhut lebih memutar. Kecuali kalau kalian mau ngecamp di Goberhut, karena Goberhut adalah camp area yang merupakan suatu kawasan area terbuka dengan pemandangan ke arah kawah. Dan selain itu, pengunjung dapat menikmati pemandangan Gunung Cikuray. Kita sampai hutan mati jam 10:14. Yang nyampe baru berdua, saya sama Jingga, yang lain sisa di belakang. Hutan mati Gunung Papandayan terkenal dengan keindahan pemandangannya, yaitu berdirinya pohon-pohon mati akibat letusan Gunung Papandayan pada tahun 2002. Pada permukaan tanahnya yang berwarna putih syarat mengandung belerang. Spot berikutnya adalah Pondok Saladah, berada di ketinggian 2290 mdpl dengan luas 8 hektar yang ditumbuhi oleh Edelweiss dan memiliki mata air Cisalada. Bunga Edelweiss menjadi magnet bagi pengunjung untuk datang ke Gunung Papandayan, yang merupakan tempat eksotis untuk menikmati Edelweiss di Indonesia.
Pondok Salada biasanya juga digunakan para pendaki untuk bermalam karena memiliki topografi yang landai dan luas serta terdapat sumber mata air bersih pada sisi kiri dari arah jalan masuk. Oke, posisi jam 13.30 beres. Kita turun dari Pondok Salada menuju ke base camp kembali. Ya, sebagian pakai jas hujan karena tadi cuacanya berganti antara hujan dan panasnya tuh cepet banget. Yuk, sebelum kita turun ke base camp, ini ada beberapa permintaan dari Jingga dan beberapa orang untuk mengunjungi dulu kawah. Saya dan Jingga udah turun duluan, nunggu yang lain, kita ninggalin mereka cukup jauh. Nama iya lamun lapar, nama lanya cina. Udah Jingga bahagia. Tujuan berikutnya adalah Danau Kawah. Danau air dingin berdiameter 10 meter. Hal unik dari Kawah Gunung Baru ini adalah warna airnya mulai dari warna hijau kehitaman hingga bening tak berwarna. Dan di sekeliling Kawah Baru terdapat pohon hangus yang diakibatkan oleh letusan. Kami menuju ke sini sebenarnya tanpa petunjuk yang jelas, hanya memperhatikan jejak yang ada dan penglihatan saja. Tapi alhamdulillah akhirnya sampai.